Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munir. Selamat berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran tentang perancangan bejana tekan atau design of pressure vessel. Kita lanjutkan tentang contoh, ya. Kita bahas contoh-contoh supaya memudahkan saudara. Contoh yang ini adalah tentang perhitungan lifting lug, perancangan lifting lug. Apa itu lifting lug? Ya, saudara mesti ingat tuh lifting lug. Dibuka lagi videonya tentang lifting lug. Ya. Nah, tentunya bentuk lifting lug kan beda-beda, berbeda-beda. Ingat, berbeda tergantung gambar saudara. Jika di gambar sudah ada, ya saudara ikuti gambar. Tapi jika tidak ada di gambar, saudara boleh rancang sendiri. Bentuknya bisa dari plat seperti yang contoh kita bahas, atau bentuknya juga bisa terbuat dari round bar. Ya, round bar gitu, kemudian dilengkungkan, dilas di selnya atau di headnya dari pressure vessel saudara. Contoh sekarang, ini adalah lifting lug yang dipakai sesuai dengan gambar yang ada di pressure vessel tugas akhir punya kakak kelas saudara. Nah, di sini disebutkan bahwa desain datanya ada beban total vessel. Ini sudah dihitung tentunya di depan. Beban total vessel itu, ya ini ada hitung-hitungannya, dari gambarnya berapa dan seterusnya, dapat data ini. Nanti saudara tinggal ngitung sendiri seperti yang sudah saya sampaikan itu cara ngitungnya. Berat vessel ditambah isinya dan seterusnya. Material lifting lug SA36, plate zilnya sekian, 36.000. Tensile strength-nya 58.000 PSI, lobel stress-nya 16.600 PSI. Dimensinya, gambar dimensinya seperti ini. Ada R, ada H, ada DH, ada W-nya, dan seterusnya. Ingat sesuai dengan gambarnya. Ya, ini ada T, thickness-nya, ada WB-nya. Nah, kalau kita lihat, ya ini dimensinya, ya dimensinya lug contact width 16 yang W, ya kemudian diameter hole-nya sekian, radius semicircular arch-nya sekian, dan seterusnya. Ini adalah dimensi-dimensi yang ada, ya dimensi yang ada. Nah kemudian ya pad materialnya SA36, longitudinal length 18, circumferential width WPB-nya sekian, ya pad thickness-nya TP-nya sekian, pad fillet well ya nya sama dengan sama itu. Nah dari hasil perhitungan ini data ya, data yang nanti data itu bisa saudara buat create berdasarkan gambar yang saudara punya, ya gambar yang saudara punya. Nah ini perhatikan nih cara ngitungnya ya, ya nanti saudara perhatikan. Kemudian hasil perhitungan beban, karena jumlah leg-nya itu ada 2, maka ya per lug itu, karena jumlah lifting lug-nya ada 2, maka per lug-nya akan menerima beban F W total dibagi N sekian. Nah ini gambar free body diagramnya, ada W-nya, ada F-nya ke atas, ada FJ. FJ ini adalah arah dari slingnya, ambil 45 derajat, boleh ambil 30, 45, yang paling gampang 45. Sehingga pada arah FJ sama dengan F per cos, ya FJ sama dengan F per cos, kita dapatkan sama dengan 64199,7 pound. Itu hasilnya ya beban. Nah kemudian perhitungan tegangan pada sambungan lasnya. Nah, contohnya di
join antara lifting lug dengan plat shell-nya begini. Ada fillet well. Nah, kalau di fillet well di sini ini namanya leg, ini namanya leg. Ya, ini dinamai TFP, TFP juga. Leg mesinnya, vertical leg sama horizontal leg. Ini anak TP itu kurang paham begini ya. Ya, mungkin ini mengambil deskripsi berdasarkan PV Elite kayaknya. Tapi kalau yang mudah ini adalah kalau ada fillet gini well, ini istilahnya vertical leg, ini horizontal leg. Yang di sini adalah ya through thickness-nya. Kita hitung ya TH sama dengan setengah TF akar 2. Ya, ini akar 2, bukan V, ini akar 2. Sehingga kita dapatkan harganya 0,33 in. Luasnya adalah, ingat luasnya, karena panjang, ya ke sana muter begitu ya. TH dikalikan WPL ditambah PB. Ingat gambar, berdasarkan gambar ini. Ya, ini ke sana dikalikan 2 dikalikan TH. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan angkanya ya 14,4876 inch. Ya, sehingga nanti berapa tegangan yang terjadi pada sambungan las? Ingat rumusnya F per A. Sama, A-nya tinggal A luasan. F-nya sama dengan 45396 dibagi sekian, ketemu 31,3344 PSI. Nah, kemudian ada elektroda yang dipakai. Elektroda yang dipakai menggunakan elektroda 7016. Berdasarkan apa? Dokumen BPS. Ya, nanti kalau tidak ada dokumen BPS-nya, saudara pakai saja misalkan asumsi pengelasannya menggunakan elektroda jenis apa, 6010 dan seterusnya. Sehingga kekuatan elektroda minimumnya adalah 70.000 PSI. Ya. Nah, sehingga kita hitung apakah sambungan lasnya itu kuat atau tidak dari pendekatan ini. Misalkan kekuatan yang ada di las itu ya sekian, 31,3344. Ya, tegangan yang terjadi sekian. Sementara lobelnya 70.000 PSI. Mestinya 2/3 ini. Ya. Harus kurang dari 2/3 dari tegangan elektroda. Misalnya 2/3-nya berarti 2/3 kalikan 70.000 berapa itu? 14.000 dibagi 3. Ya 40-an ribu ya. 40-an ribu. Ini cuma 3.000 tegangan yang terjadi. Sehingga stress in lifting lug well is satisfied. Ya, sangat aman. Karena lobelnya 40-an ribu, tegangan yang terjadi cuma 3.000. Berarti sekitar 10 kalinya masih kuat. Ya. Kemudian perhitungan tegangan kekuatan di lifting lug-nya, di plat lifting lug-nya. Nah, di plat lifting lug digambarkan kalau ini ada lubangnya, maka kemungkinan juga akan patah di situ. Maka dicari nih luasan yang ini. Lug-nya adalah W kalikan T, 16 kalikan sekian, ketemu sekian. Tegangannya terjadi sekian, cuman 1891. Kemudian dibandingkan dengan lobelnya. Lobelnya adalah 2/3 kali tegangan jilnya. 2/3 36, 24.000. 1800, 24.000 ya hampir berapa itu? Ya, 10 kalinya, 12-an ya. Sehingga dari perhitungan itu ya stres di lifting lug juga satisfy, ya aman. Kemudian perhitungan tegangan di kekuatan shackle-nya ini. Material shackle-nya adalah SA372 grade B
dengan yield 45.000, ya dari yieldnya sudah sangat kuat tuh. Lobelnya 21.000. Nah, load on lifting lug, ya one lifting lug 45 sekian, ya shackle pin diameternya sekian, hole diameternya sekian, dan seterusnya. Kemudian nanti dihitung kekuatan pinnya ini, ya pinnya, pin yang ini pin, shackle pinnya. Nah, A pin sama dengan 1/4 pi d kuadrat, ya A pinnya. Pin diameternya ini 1. Nah, kemudian dihitung, ya ini 1/4 pi, ya 1/4 pi kalikan d kuadrat. D kuadratnya 6,25. Berarti pakai yang mana ini ya? 6,25 itu 2,5. Yang ini shackle pin diameter 2,5 kuadrat. Ya. Nah, kemudian dihitung, ya tegangan di pinnya, ya tegangan di pin F dibagi A pin kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena luasnya ada 2 di sisi kiri sini dan di sisi sana. Ya, sehingga dikalikan 2. Sehingga setiap sisi menerima separuhnya. Jumlahnya cuma 4.624 PSI. Nah, lobel pin strength-nya, lobelnya 23 yield, yieldnya 45.000, 30.000 jauh sekali, sehingga sangat aman. Pasti sudah dirancang sama manufakturnya itu untuk membuat pin yang nilainya sudah ditentukan. Misalkan pinnya itu mampu menahan sekian ton gitu ya, enggak usah dihitung, mestinya orang di bengkel itu sudah sangat paham ini. Pasti sudah aman. Kemudian di shackle-nya, di shackle ada pin, ada shackle pin, ada shackle-nya. Nah, kemudian dihitung caranya juga sama. Shackle berarti yang ini. Yang ini shackle-nya. Ya, di sini nanti diameter shackle-nya berapa itu? 2. Ya, diameter shackle-nya 2. Sehingga nanti dihitung di shackle-nya, ya pi/4 pi d kuadrat luasnya, kemudian dihitung bla 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 bla, F-nya sama dengan sekian, ketemu 14.000 sekian. Ya. Lobelnya 2/3 yield, 30.000. Ya, 14.000, 30.000. Ya, sehingga masih aman semuanya. Ya, itulah cara menghitung kekuatan lifting lug-nya. Nah, insya Allah dengan contoh ini akan memudahkan saudara di dalam memahami tugas yang sudah saudara setujui, saudara sudah saya approve, ya, saudara yang mengajukan sendiri dan sudah saya approve, kecuali yang tidak saya approve di approve sama bapak atau ibu saudara di rumah dikarenakan wabah ini, ya saya terima. Ya, tapi keputusan menandatangan itu risikonya adalah saudara ya harus tanggung jawab, ya harus tanggung jawab untuk mengerjakan sesuai dengan guidance yang ada di buku Design of Pressure Vessel. Nah, dan ini ada contoh-contoh perhitungannya, semoga memudahkan saudara. Ya, saya ingin saudara bisa selesai, ya walaupun pembelajaran dengan daring atau online, tapi tetap bisa ngerjakan dengan panduan video pembelajaran di channel Cak Munir Edu. Terima kasih, ya selamat berjumpa, selamat menikmati, semoga dimudahkan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.